Pernah nggak kalian mengalami kejadian seperti ini? Saat atasan Anda minta laporan 10 menit lagi, ketika Anda sedang Uber pekerjaannya, tiba-tiba listrik padam, komputer mati, terus data-data yang sebelumnya belum Anda simpan itu hilang semua. Atau teman-teman yang kerja di restoran atau retail, saat melayani pelanggan, tiba-tiba mati lampu, POS pada mesin kasir mati, tentu ini akan mengakibatkan kerugian. Bagi sebagian orang, listrik padam mungkin merupakan hal yang sepele. Namun bagi para penggiat bisnis, rumah sakit, pusat data, tentu ini akan mengakibatkan kerugian hingga berjuta-juta bahkan miliaran rupiah. Karena itulah banyak orang menggunakan UPS atau Uninterruptible Power Supply sebagai backup daya. Lalu sebenarnya apa sih itu UPS? Dan apa sih peran penting UPS dalam kehidupan sehari-hari? Saksikan video ini sampai selesai. Mari kita lihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita melakukan perekapan tugas bulanan, tiba-tiba komputer mati, data hilang semua. Akibatnya apa? Pekerjaan harus diulang dari awal. Kerugian bukan hanya pada file, tapi juga pada produktivitas. Terus contohnya misalkan di minimarket atau retail ya, ketika pelanggan sedang melakukan pembayaran, tiba-tiba mesin kasir mati, QRIS tidak berfungsi. Akibatnya apa? Antrian menjadi panjang, bahkan beberapa pelanggan membatalkan pembeliannya. Seperti itu tentu akan mengakibatkan kerugian. Nah, contoh berikutnya itu ketika Anda sedang melakukan meeting presentasi kepada calon klien Anda. Nah, saat melakukan meeting tiba-tiba listriknya mati. Terus tentu saja internetnya terputus dan meeting akan berhenti. Nah, tentu saja ini membuat pelanggan Anda berekspektasi bahwa perusahaan Anda tidak profesional. Banyak orang menganggap UPS itu hanya untuk perusahaan saja. Padahal UPS juga penting banget loh buat dipasang di rumah kita. Contoh buat backup CCTV dan router. Saat terjadi pemadaman, tentu saja internet dan CCTV akan terputus. Anda tidak bisa memantau rumah Anda secara online lagi saat terjadi pemadaman. Dengan backup UPS, router dan CCTV dapat dipantau terus-menerus tanpa ada gangguan lagi. Nah, terus nih buat teman-teman yang suka gaming, tentu saja wajib banget nih teman-teman punya UPS, karena tentu saja desktop PC itu saat terjadi pemadaman, ketika teman-teman asik nge-push war malahan mati, nah itu akan mengakibatkan kekalahan ya buat teman-teman yang suka gaming. Pada dunia bisnis, peran UPS justru sangat jauh lebih penting. Contohnya pada server perusahaan. Saat terjadi pemadaman, tentu saja server akan mati mengakibatkan database bisa rusak, sistem mati, dan juga data-data transaksi bisa hilang. UPS memastikan server tetap aktif dan bisa di-shutdown secara normal. Pernah nggak kalian melihat ATM itu tetap hidup walaupun terjadi pemadaman listrik? Nah, itu karena ada peran UPS yang terinstal di dalam mesin ATM tersebut. Jadi saat terjadi pemadaman, ATM akan tetap online. UPS menjaga sistem perbankan atau ATM tetap aktif sampai genset mengambil alih daya. Terus restoran dan kafe. Restoran dan kafe pada umumnya saat ini sudah menggunakan sistem kasir online seperti POS, EDC, QRIS, dan lain-lain. Itu wajib menggunakan UPS agar saat terjadi pemadaman, transaksi tetap bisa berjalan dengan lancar. Di sektor industri dampaknya jauh lebih besar. Bayangkan saja mesin produksi sedang memproses, tiba-tiba listrik mati, maka mesin akan mati mendadak, terus material banyak yang reject, pengiriman menjadi terlambat. Tentu saja ini akan mengakibatkan kerugian hingga puluhan juta rupiah dalam beberapa menit saja. Selanjutnya mesin CNC. Mesin CNC itu menggunakan sistem programming komputer untuk pengoperasiannya. Tentu saja saat terjadi pemadaman, mesin bisa mengakibatkan benda kerjanya bisa rusak, toolsnya patah, bahkan programnya rusak terganggu. Oleh karena itu, banyak mesin CNC menggunakan UPS sebagai backup daya buat menjaga kestabilan operasional saat sedang berlangsung.
Nah, di depan saya ini ada UPS 1 kVA dengan merek Vergen. UPS ini rekomendasi banget buat teman-teman penggunaan beban ringan seperti di rumah, terus juga di mini office atau juga di pabrik-pabrik buat pekerjaan administrasinya. UPS Vergen ini kapasitasnya di satu pas mulai dari 1 kVA, 2 kVA, 3 kVA, 6 kVA dan 10 kVA. Nah, UPS Vergen ini merupakan UPS high frequency, artinya dia bisa kompatibel untuk berbagai macam jenis beban ya. Nah, keunggulannya UPS ini tuh merupakan UPS dengan tipe online, outputnya sudah pure sine wave dan power faktornya itu 1. Jadi untuk daya 1 kVA, outputnya itu bisa maksimal beban sampai 1000 watt. Nah, contohnya UPS yang di depan saya ini UPS 1 kVA dengan baterai VDC-nya itu 36 VDC, terus untuk outputnya maksimal di 36 ampere. Tentu saja untuk penggunaannya menyesuaikan ya teman-teman ya. Ideal penggunaan biasanya alat-alat seperti UPS, stabilizer, dan genset itu biasanya idealnya maksimal di angka 80%. Nah, untuk toleransi input UPS ini dia di angka 110 volt hingga 300 volt. Tentu saja ini sangat bagus untuk mentolerir tegangan fluktuasi yang banyak terjadi di beberapa daerah ya, khususnya di Indonesia. Dan untuk voltase outputnya tentu saja UPS ini juga adjustable ya, bisa disetting sesuai kebutuhan di range-nya 220 volt, 230 volt ataupun 240 volt. Nah, banyak nih pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih nggak pakai genset saja sudah cukup untuk membackup daya? Jawabannya sederhana ya. Jadi saat terjadi pemadaman, butuh waktu untuk menghidupkan genset itu sekitar 5 detik sampai 5 menit. Nah, itulah fungsinya UPS untuk menjembatani perpindahan daya dari PLN ke genset, agar tidak ada kedip ataupun jeda shutdown sama sekali dari suplai daya PLN ke genset.